karena mengira pemeriksaan perkara ini tidak serumit ya sekarang ya. Jadi cukup barangkali hanya melalui sampel saja begitu ya. Kalau menurut jaksa selaku pihak yang membuktikan kebenaran dakwaan ini masih ragu penyebab kematian korban dan tentunya didukung oleh keluarga ya pada korban ini, keluarga korban, apakah masih dimungkinkan otopsi ulang terhadap korban tersebut supaya lebih pasti ya penyebab kematian tersebut, atau cukup dengan sampel yang sudah beberapa kali tadi diungkap di persidangan ini 0,2 mg per liter, ada tanda-tanda di sana zat-zat kimia yang masuk, itu sudah bisa dikualifikasi bahwa korban ini sesungguhnya meninggal karena ada kemasukan racun. Jelaskan dulu. Begini Pak, kalau pertama saya jawab mengenai otopsi ulang Pak. Otopsi ulang itu ada beberapa patokannya Pak. Pertama itu dianggap perlu oleh penyidik jaksa dan penyidik, itu satu Pak. Yang kedua, harus diakui bahwa yang namanya otopsi setelah sekian lama dikubur itu pasti tidak efektif Pak. Karena kenapa? Kemungkinan dapat hasilnya itu lebih kacau lagi barangkali, karena cyanida itu bisa meningkat kadarnya dan bisa turun kadarnya setelah sekian lama dikubur. Dan seperti Bapak tahu ya, di tanah itu ada cyanida Pak. Jadi bisa nambah cyanidanya Pak. Jadi itu malah bikin bingung satu. Kedua, kalau dia sudah diotopsi cukup lama, itu bisa aja jaringannya sudah mulai busuk Pak. Karena pengawet itu hanya bisa menahan selama beberapa hari Pak. Setelah itu dia busuk. Kalau dia sudah busuk, maka sebab kematian karena penyakit juga bisa tidak ada lagi Pak. Itu masalahnya. Jadi kalau menurut saya, walau kita akan kurang. Kalau misalnya Bapak bilang bahwa hanya dengan pengambilan sampel mau ditarik kesimpulan, kalau saya sendiri kalau ditanya saya sebagai ahli forensik, saya tidak berani Pak. Karena kenapa? Ilmu forensik itu tidak mengizinkan kami untuk menarik kesimpulan dengan hanya dari situ Pak. Karena tahu, pertama, racun yang dipisah hanya beberapa. Bisa aja dia sebenarnya memang meninggal Pak oleh racun, tapi bukan racun cyanida gitu. Kenapa kita mesti ngobrol sama cyanida? Karena kenapa nggak ketemu? Karena tidak dicatat Pak. Satu. Kedua, kita tidak tahu matinya karena penyakit apa enggak. Penyakit itu di organ mana? Karena itu juga tidak diperiksa. Kalau saya maaf sebentar. Sekarang kan saudara tidak melakukan evaluasi terhadap kesehatan korban. Ya. Jadi hanya dasarnya karena sedikit tadi kandungan cyanida di lambung itu. Ya. Jadi saudara tidak bisa atau ragu mengambil kesimpulan. bukan ragu Pak. Mohon maaf. Tidak bisa disimpulkan. Sama sekali tidak Pak. Karena sebenarnya bukan soal di lambung Pak. Saya tidak pernah lambung. Karena gini Pak, kita yang menangani kasus misalnya baygon, ya, orang minum baygon, ada baygon di dalam lambung, tapi di hatinya negatif, kita bilang itu bukan Pak. Artinya baygonnya masuk setelah mati Pak. Itu contoh. Jadi lambung itu tidak pernah jadi patokan kita. Patokan kita adalah racun di dalam bagian tubuh manusia yang lain di luar lambung Pak. Di dalam tubuh manusia yang lain seperti hati, misalnya pada kasus ginjal, otak, itu darah. Itu persoalannya. Tadi berulang kali juga saudara katakan, mana lebih dahulu racun itu masuk ke lambung atau ke organ-organ tubuh lain seperti liver, urin, otak segala macam. Pertama masuk ke lambung, tapi ke lambung. Oke, stop dulu. Bukankah karena dia sudah keburu mati sehingga ya, peredaran daripada racun itu tidak lagi atau sudah menyerap ke berbagai organ-organ lain, tapi tidak bisa lagi ditemukan unsur-unsurnya atau elemen-elemennya sehingga dikatakan dalam negatif. Andai kata dia masih hidup atau masih bernapas, walaupun masih kejang-kejang atau masih ada urat nadi,
bisa dideteksi ada tidaknya cyanida di dalam darah dan lain-lain tadi. Bagaimana? Begini Pak ya, kalau cyanida masuk ke lambung, dia tidak diserap ke organ lain ke dalam itu dia tidak mati Pak. Dia baru mati setelah dia masuk ke darah, kemudian dia menghambat enzim yang ada di seluruh tubuh, di otak, paru dan jantung. Jadi dia mesti masuk dulu Pak. Kalau belum masuk ke dalam darah, ke liver, ke hati, itu dia bukan keracunan Pak. Tapi tidak selalu saudaraku terdeteksi adanya cyanida di organ-organ itu. Makanya dia tidak meninggal. Apakah ada alat untuk itu? Pak, begini Pak, ya ini saya bisa tunjukkan literatur Pak. Kalau orang meninggal karena cyanida, ini penelitian loh Pak ya, itu di hatinya ada minimal 7,7 mg per kilogram Pak. Baik, terlepas itu teorinya, menurut forensik sebelumnya 0,2 di lambung. Menurut itu Om Beng Beng 1000 ya 1000 miligram per liter. Menurut saudara tadi sekitar 150. Ini teori, tapi fakta membuktikan kita tahu semua hanya hitungan detik ketika korban ya meminum kopi, tidak lama kemudian langsung dia kolaps. Nah ini karena campuran apa yang ada di kopi itu? Ya, itu jauh dulu. Pak, karena tidak jelas Pak, tapi sekarang gini Pak, saya sebagai ahli cuma bilang bahwa itu tidak cyanida, bukan berarti dia tidak mati Pak. Dia mungkin mati, tapi kandung lain bukan cyanida, jadi jangan dipaksa ke cyanida Pak. Apa menurut saudara? Nah kalau nggak diperiksa mana saya tahu Pak. Itu karena justru kesalahannya di sini, kesalahan Pak saya bilang Pak, mestinya satu diotopsi, kedua diambil sampel cukup banyak dan diperiksa racun sebanyak mungkin Pak. Sudah cukup tadi itu, ini sekarang dia karena minum kopi, kita tidak tahu di kopi itu apa yang masuk. Ya Pak, jangan dipaksa Pak kalau nggak ada Pak. Kalau saya sih sebagai ahli saya bilang, kalau saya ditanya cyanida bukan tidak, yang lain saya tidak tahu Pak, penyakit saya tidak tahu. Makanya kami katakan, tapi ternyata ada sisa ya di lambung itu cairan itu mengandung CNA. Pak, kalau Bapak mau ngomong itu Pak, kenapa di antibodinya negatif Pak? Di antibodinya negatif loh Pak, itu masih hidup loh Pak, belum ada apa-apa loh, belum pengaruhannya baru berapa jam. Itu artinya memang tidak ada yang masuk ke lambung juga Pak. Dia bukan ahli. Loh, yang periksa puslapor loh Pak itu. Puslapor loh, dia kan ngambil sampel. Dia kan petugas jaga penjaga itu, petugas dokter jaga. Hah? Puslapor yang periksa Pak. Baik, kalau begitu menurut saudara visum ekstravertum yang merupakan hasil ya simpulan daripada berbagai pemeriksaan daripada lapor seperti itu. Apakah saudara meragukan itu? Saya tidak melakukan, justru kalau apa salah, saya tidak melakukan. Saya menerima 100% hasil otopsi. Saya menerima 100% dari hasil puslapor. Saya sangat menghargai dan ini pasti dikerjakan dengan profesional Pak. Kalau begitu apa yang dipersoalkan? Yang dipersoalkan adalah kalau orang meninggal karena cyanida di hatinya mestinya ada Pak. Ini tidak ada Pak. Tiosianat juga tidak ada. Itu tidak bukan. Teori apa itu? Kenapa Pak? Menurut teori apa? Semua buku Pak, semua buku toksikologi cyanida itu cyanida itu Pak sama dengan arsen itu adalah seracun yang paling klasik Pak, paling banyak dipakai untuk bunuh orang. Atas dasar itu maka Pak teorinya banyak Pak, Ya. dan semuanya ngomong seperti itu. Tapi kita berbicara fakta. Korban ada. Korban ada. Lalu apakah bisa kita digayang dengan berbagai teori-teori ini? Karena apa itu? Pak, itu bukan teori Pak, yang 7,7 mg per liter itu penelitian. Bukan teori Pak, penelitian. Fakta meninggal tidak lama setelah dia minum kopi. Iya Pak, Dan di dalam urutan-urutan fakta tersebut yang sudah dibahas dalam persidangan ini, ada orang-orang tertentu yang melakukannya, yang diduga. Itu persoalannya. Jadi jangan dibantahkan persidangan ini jadinya. Karena ini motif harus kita ketemukan. Iya, sebab dia mati karena apa? Begini Pak ya, saya dengan sangat hormat ya mengatakan saya juga turut prihatin bahwa ada seorang perempuan muda meninggal Pak. Dan itu jelas meninggal setelah minum kopi, itu saya setuju Pak. Tapi
kalau misalnya kita periksa ke arah cyanida tidak, Pak, jangan dipaksakan ke situ. Ya bisa aja dalam Saya tidak saya memaksakan. tidak tahu. Tapi nyatanya memang dia minum kopi. Ya, ya berarti Itu kan fakta. Jadi bukan dipaksa, hanya sekarang jadi diragukan apakah karena racun atau tidak di dalam kopi itu kan itu. Nah kalau begitu menurut saudara, apa yang masuk di dalam kopi itu? Pak, begini Pak ya. Nggak Kembali, masuk, ada zat-zat kimia lain. kita tidak tahu karena tidak diperiksa, Pak. Nah kalau memang tidak tahu, akhirnya kemudian saudara kan tidak pernah memeriksa korban apakah dia tidak penyakit ayan, tidak penyakit jantung dan lain segala macam. Iya, Pak. Tidak. Makanya kasus ini nggak bisa disimpulkan, Pak. Wow, nanti kami akan menyimpulkannya ya, tapi perlu ada pendapat saudara. Baik, kita lanjut. Saudara kata tadi ada kewajiban ahli dokter forensik untuk melaksanakan perintah undang-undang. Iya, Pak. Ya, dan saudara ini membaca pasal 2